Oke, mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash di tahun 2025 yang terbaru. Seperti apa pengalaman kebanyakan orang yang ditagih oleh aplikasi EasyCash? Jadi untuk aplikasi EasyCash sendiri ini adalah aplikasi pinjaman online yang masih dalam jajaran aplikasi resmi OJK. Kalian bisa cek di website resmi OJK. Oke, jadi untuk aplikasi EasyCash ini itu banyak sekali ya teman-teman kejadian-kejadian penagihan yang dilakukan oleh DC EasyCash. Baik DC dari yang lapangan ataupun yang ngechat lewat WA. Sebelumnya di sini kita lihat dulu ya untuk bunga-bunga yang ada di aplikasi EasyCash ini yang mana kita bisa mengetahui walaupun kalian mau minjam ataupun enggak tanpa harus mendownload terlebih dahulu, bisa dilihat di bagian deskripsi aplikasi. Dari sinilah kita bisa menentukan besar kecil bunganya menurut kita, bisa kita ketahui lebih dulu meskipun kita belum login sama sekali. Oke, di sini kita akan lihat teman-teman ya. Ini adalah produk pinjaman dari aplikasi EasyCash. Di sini untuk bunga APR-nya ya per tahunnya itu ada 24%. Kemudian di sini untuk bunganya menurut saya sih ini tidak kecil juga, tidak besar juga. Ya rata-rata lah ya kayak gitu bunganya. Namun yang pasti aplikasi ini kadang-kadang tenornya juga ada yang kecepatan. 2 hari belum jatuh tempo udah ditagih aja. Nah, mengenai gagal bayar di aplikasi EasyCash ini, banyak dari teman-teman yang mengalami chat WA ya. Ada juga yang diturunkan DC lapangan ya ke mereka yang mengalami gagal bayar karena aplikasi ini itu adalah aplikasi yang memang tentunya DC-nya ini apalagi di Jabodetabek itu menyeluruh teman-teman ya, tetapi tidak begitu banyak. Ada juga kok yang puluhan juta di aplikasi ini galbay tahunan masih aman, ada juga yang galbay kecil tapi justru didatangi DC. Ini tergantung ya teman-teman, diprioritaskan atau enggak kita sebagai orang galbay ketika ditagihnya seperti itu. Namun yang pasti kalian nggak usah panik ya, karena aplikasi ini banyak sekali yang mengatakan kalau misalnya penagihannya itu ya nggak kasar-kasar ya teman-teman ya, karena aplikasi ini resmi. Takutnya mungkin aplikasi ini juga seperti aplikasi Kredi One ya, 360 kredit yang kemarin sempat kena sanksi, alhasil jadi ganti nama. Nah EasyCash ini itu dari dulu nggak ganti-ganti nama teman-teman ya, artinya penagihannya ini tidak jarang ya melakukan tindakan kasar, artinya aman-aman aja. Maka dari itu kalian gak usah panik. Yang mau share pengalaman kalian di tahun 2025 terbaru mengenai penagihan DC ataupun lewat WA seperti apa ketika kalian telat bayar di aplikasi EasyCash. Yang pasti aplikasi ini masih dalam jajaran aplikasi resmi OJK, yang mana aplikasinya masih dianggap direkomendasikan lah ya, tidak barbar dan aman.